Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di kelas ekonometrika. Ini adalah pertemuan ke-13. Tinggal 2 pertemuan lagi, habis itu kita UAS ya. Nah, langsung saja supaya singkat gitu ya, dan penjelasannya juga tidak terlalu panjang. Kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, yaitu terkait dengan regresi berganda menggunakan variabel dummy. Ya, saya harap sih saya bisa menjelaskan ini dengan sederhana ya, supaya kalian lebih mudah untuk memahami, karena di situasi perkuliahan seperti sekarang sepertinya kita tidak bisa terlalu efektif seperti di dalam kelas menjelaskan, sehingga perlu lebih sederhana dalam penyampaian supaya mudah dipahami. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ini. Kalau tidak ya mau gimana lagi ya, tidak apa-apa, nanti tonton terus videonya berulang-ulang kalau misalnya belum paham. Oke, apa sih yang dimaksud dengan variabel dummy ya? Nah, kalian mungkin pernah dengar ya, atau ya pernah baca-baca di mana gitu kan tentang variabel dummy ya. Dari namanya saja kita kan sudah bisa mengambil makna gitu ya. Dummy itu kan artinya palsu ya, jadi variabel palsu atau variabel buatan lah gitu ya. Variabel dummy itu adalah variabel yang dia bersifat kualitatif ya. Contohnya adalah variabel yang menggunakan data dengan skala nominal atau ordinal. Biasanya kan kita model regresi itu menggunakan data skalanya itu interval atau rasio ya, kebanyakan rasio. Nah, ini variabel dummy ya, atau variabel kualitatif, biasa disebut juga variabel kualitatif. Itu dia datanya yang digunakan adalah skala ordinal atau nominal gitu ya. Jadi kalau data skala nominal dia kan hanya bersifat kategorik ya, misalnya jenis kelamin, kategorinya kan ada laki-laki dan perempuan ya. Variabel kualitatif ini bisa kita jadikan sebagai variabel kuantitatif. Caranya gimana ya? Dengan tadi ya, dengan menjadikannya sebagai variabel dummy ya. Variabel dummy ini itu biasanya kita bikin gitu ya, nilainya 1 dan 0 untuk kategori-kategori tadi, misalnya laki-laki dan perempuan. Kategori laki-laki misalnya itu nilainya 1, perempuan nilainya 0. Nah, saya anggap kalian sudah paham ya dengan variabel kualitatif ataupun misalnya data skala ordinal dan skala nominal ya. Itu kan sudah dipelajari mungkin di kelas statistik, itu kan sudah kalian pelajari di analisis chi-square ataupun t-test gitu ya di statistik. Saya anggap kalian sudah paham. Nah, kini kita masuk saja ke contoh regresi ya dengan dummy variabel. Ini contoh model regresinya. Kalau menggunakan dummy biasanya kita simbolkan dia dengan D ya. Ini adalah model regresi dengan 1 dummy variabel dan 1 variabel kuantitatif ya. X ini adalah variabel kuantitatif, di mana X itu sama dengan jumlah wajib pajak efektif atau WPE. D itu adalah dummy-nya ya. Misalnya D1 ya, itu sama dengan KPP di Jawa, dan D dengan nilai kategori 0 itu di luar Jawa. Ini modelnya kita mau melihat bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak gitu ya terhadap penerimaan pajak per KPP gitu ya, di Jawa dan di luar Jawa.
Model tadi ya berisi satu variabel kuantitatif tadi ya, X-nya itu adalah WPE, dan satu variabel kualitatif ya, dimana variabel kualitatifnya itu memuat kategori Jawa dan luar Jawa ya. Nah, seperti biasa dengan mengasumsikan error termnya itu sama dengan 0, kita bisa melihat nilai rata-rata penerimaan pajak ya, misalnya di KPP di luar Jawa dan KPP di Jawa. Rata-rata untuk di luar Jawa dia penerimaan pajaknya itu sama dengan D tadi, sama dengan 0, itu sama dengan alfa 0 plus beta X ya. Dan untuk penerimaan pajak di Jawa itu D1 itu sama dengan alfa 0 plus alfa 1 plus beta X. Jadi D1 itu kan untuk membandingkan ya, sementara D0 itu adalah pembanding, maka nilai rata-ratanya pasti dia A0 gitu ya, plus A1 plus beta X. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ciri-ciri model regresi dengan variabel dummy biasanya ya, dia memiliki kategori kan tadi, misalnya lokasi KPP di Jawa dan luar Jawa ya, kategorinya di Jawa itu misalnya 1, di luar Jawa itu 0 ya, biasanya dia punya kategori. Nah, untuk menetapkan nilai 1 dan 0 itu ya, misalnya untuk menetapkan nilai 1 itu di Jawa, 0 itu di luar Jawa ya, biasanya dia bersifat arbitrary ya, kita tetapkan secara arbitrer. Kita bisa menetapkan D1 untuk Jawa dan D0 itu untuk Jawa, arbitrary. Nah, di model ini A1 itu biasa kita sebut sebagai intercept diferensial atau intercept pembeda ya, karena dia membedakan antara kategori yang mendapat nilai 1 dengan kategori dasarnya atau kategori yang nilainya tadi 0 ya. Jadi A1 di sini dia sebagai pembeda. Oke, kita lanjut dulu. Fungsi variabel dummy dalam model regresi itu untuk apa sih gitu ya. Yang pertama, dia sebagai pembeda intercept ya. Untuk yang model kita tadi dia hanya sebagai pembeda intercept saja, dimana dia menunjukkan bahwa ada perbedaan antara intercept model regresi di Jawa dengan luar Jawa. Dan yang kedua, fungsi variabel dummy itu dia selain sebagai pembeda intercept, dia juga bisa menjadi pembeda slope atau kemiringan garis regresi ya. Misalnya tadi slope di Jawa dengan luar Jawa itu bisa berbeda kan. Nah, untuk melihat perbedaan itu ya, kita nanti tinggal menginteraksikan saja antara variabel dummy dengan variabel penjelasnya tadi ya. Contohnya nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Ya, kita lanjut dulu. Di sini ada aturan penggunaan variabel dummy. Variabel dummy dengan nilai 1 dan 0 itu tujuannya untuk apa? Ya, sebenarnya dia untuk menghindari terjadinya multikoliniaritas sempurna gitu ya, sehingga perlu kita bedakan kan. Kemudian yang kedua, biasanya kalau ada satu variabel kualitatif ya yang punya n kategori, biasanya variabel dummy-nya itu dia cukup m-1 saja ya. Jadi misalnya tadi variabel kualitatifnya adalah lokasi KPP. Lokasi KPP-nya itu di mana? Jawa dan luar Jawa.
Berarti ini kan kategorinya Jawa dan luar Jawa, ada 2 kategori. Kalau dia punya dua kategori, maka variabel dummy-nya itu cukup 1 saja ya, karena dia M-1 kan ya, 2 minus 1. Oke, nah kita lanjut. Nah, bagaimana misalnya kalau model regresi kita itu terdiri dari lebih dari 2 kategori ya? Itu bisa saja. Misalnya di sini kita lihat model ini ada dummy 1 dan dummy 2. Dummy 1 itu adalah jika KPP ada di Pulau Jawa, dummy 2 itu jika KPP ada di Pulau Sumatera, 0 untuk yang lain. Ya, maka modelnya seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke model regresi dengan variabel dummy yang membedakan intercept dan membedakan slope ya. Nah, biasanya model regresi dengan variabel dummy yang interceptnya berbeda dan slope-nya juga berbeda, itu kita sebut sebagai model regresi dengan perubahan struktural gitu ya. Untuk melihat apakah terdapat perbedaan intercept dan perbedaan slope ya, maka modelnya itu harus kita bangun seperti ini, dimana Y itu sama dengan alpha 0 plus alpha 1 dummy I gitu ya, plus beta 1 HI plus beta 2 dummy I, kita interaksikan dengan variabel XI ya. Nah, perbedaan intercept itu nanti kelihatannya di mana? Perbedaan intercept itu kelihatan di sini ya, di alpha 1. Kemudian perbedaan slope itu terlihat nanti di koefisien beta 2 gitu ya. Perbedaan intercept dan perbedaan slope ya, nanti bisa kalian pelajari di bukunya Gujarati ya. Kalian pelajari lebih lanjut di bukunya Gujarati halaman 363. Di situ di figur 9,3 ada 4 grafik yang menunjukkan perbedaan dari masing-masing intercept dan slope. Nah, ini adalah parameter-parameter yang bisa kita amati dalam membedakan apakah model regresi dengan variabel dummy itu dia berbeda intercept atau berbeda slope. Ada 4 kasus. Kasus pertama itu bila alpha 1 sama dengan 0 dan beta 2 sama dengan 0, maka kesimpulannya adalah model 1 sama dengan model 2. Kalian bisa lihat di halaman 363 ya. Kasus 1 ini adalah ditunjukkan oleh grafik yang A ya. Lihat di bukunya di mana intercept dan slope-nya itu dia sama ya. Dia tidak ada perbedaan intercept dan tidak perbedaan slope. Kemudian yang kasus 2 itu contohnya adalah di gambar yang B. Dia slope-nya sama, kemiringannya sama, sehingga dia membentuk garis yang sejajar ya, namun dia intercept-nya berbeda. Kasus 3 itu di grafik yang ke-3 ya, grafik C ya. Dia intercept-nya sama kan ya, awalnya dia sama namun kemiringannya dia berbeda. Kemudian kasus yang 4 itu dia dua-duanya berbeda, slope-nya berbeda dan intercept-nya juga berbeda ya. Jadi model variabel dummy dengan pembeda intercept dan slope ini sebenarnya bisa juga melihat apakah terdapat perubahan struktural atau tidak di dalam suatu perekonomian.
contoh yang paling mudah adalah waktu ada krisis dan waktu tidak ada krisis gitu ya. Jadi sebelum ada krisis dan setelah ada krisis, biasanya itu kan perekonomian itu dia pasti akan mengalami perubahan ya, perubahan struktural yang cukup kentara gitu ya. Sehingga kalau kita lakukan analisis regresi menggunakan regresi biasa, kemungkinan besar asumsi kita itu tidak akan tepat gitu ya. Asumsi kita itu akan sangat melebar, sehingga dengan memasukkan variabel dummy di situ ya, pendugaan kita itu akan lebih realistis gitu. Karena kita memasukkan unsur tadi, perubahan struktural tadi. Nah, di sini saya punya contoh ya untuk model regresi dengan dummy variable. Misalnya saya punya model YT sama dengan beta 0 plus beta 1 X1T plus beta 2 D dummy 1 ya, plus beta 3 dummy 2 plus UT. Setelah diregresikan, hasilnya dia akan keluar seperti ini. Di sini kita lihat variabel penjelasnya itu ada penyuluhan ya, variabel dummy-nya itu Jawa dan Sumatera. Di sini kita lihat hasil dari regresi di probabilitasnya ya. Yang signifikan ini kan cuma Jawa ya. Untuk penyuluhan dia tidak signifikan. Artinya apa? Frekuensi penyuluhan itu dia tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT kan ya. Kalau gitu artinya ya, walaupun sudah berkali-kali dilakukan penyuluhan gitu ya, tingkat kepatuhan itu tetap saja tidak meningkat ya. Itu artinya kalau dia tidak signifikan kan. Nah, untuk Jawa dia signifikan ya. Di sini kita lihat probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% ya. Ini artinya bahwa memang di Jawa dan luar Jawa itu terdapat perbedaan dalam hal tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT ya, dimana di Jawa itu dia lebih tinggi atau lebih besar 6,64 kali dibandingkan dengan di luar Jawa ya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT-nya. Tuh ya, jadi cara baca variabel dummy seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini Sumatera. Sumatera juga tidak signifikan kan. Jadi antara Sumatera dan luar Sumatera itu tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT itu dia tidak berbeda ya. Nah, karena dia tidak signifikan. Nah, cara membaca variabel dummy seperti itu ya. Kemudian saya juga punya contoh lain, ini adalah tadi pembeda intercept dan pembeda slope. Kita lihat di sini hasil regresinya. Ya, untuk penyuluhan masih sama, dia tidak signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak ya, dalam menyampaikan SPT. Kemudian untuk Jawa kita lihat di sini dia signifikan tapi di alfa 10% ya. Dia signifikan di alfa 10%. Artinya apa? Memang di Jawa dan luar Jawa itu terdapat perbedaan ya, tingkat kepatuhan di dalam menyampaikan SPT, mana di Jawa itu lebih besar 3,93 kali dibandingkan yang di luar Jawa. Nah, di Sumatera ya, dia juga tidak signifikan kan, masih sama dengan model yang pertama tadi ya, dia tidak signifikan. Nah, di sini kita lihat penyuluhan itu kita interaksikan dengan variabel dummy Jawa gitu ya. Dia signifikan di alfa 10%. Ini artinya bahwa
di Jawa dengan luar Jawa gitu ya, itu tingkat kemiringan dari garis regresinya dia terdapat perbedaan ya. Jadi slope-nya itu dia berbeda antara Jawa dengan luar Jawa. Tadi kan intercept-nya dia juga berbeda ya, intercept-nya berbeda dan slope-nya juga berbeda tuh ya. Jadi nanti garis regresinya akan mengikuti Vigo 93 yang grafik D. Perbedaannya itu berapa besar ya? Sebesar koefisien ini kan, sebesar koefisien 0,20 itu tingkat kepatuhan untuk slope ya, slope dari kemiringan garis regresi di Jawa lebih besar 0,20 dibandingkan yang di luar Jawa. Sementara yang Sumatera slope-nya itu dia tidak berbeda ya, karena dia tidak signifikan. Oke, saya kira sekian dulu untuk materi dummy variable ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.